Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita untuk kegiatan pembelajaran kita mengenai kecerdasan artifisial. Pada kegiatan ini, sebelum kita mulai, kita kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Di depan atau di bawah? Di depan atau di sini Pak? Situ aja lah. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran kita pagi ini. Kita membahas materi kita adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial, di mana kita membahas materinya adalah materi pembelajaran pembuatan konten promosi dengan kecerdasan artifisial generator teks. Itu yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita sebelumnya, kita membahas mengenai bentuk-bentuk daripada pembelajaran berpikir komputasional. Salah satu di antaranya komputasional adalah ada 4 dia. Ada yang ingat? Satu sebutkan dari 4 itu. Dekomposisi Pak. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan. Itulah pelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi yang terbaru, yaitu materi kita ini. Target Bapak pada pagi ini adalah kamu nanti mendiskusikan secara kelompok lembar kerja Bapak bagikan. Nanti secara kelompok kamu kerjakan. Setelah itu kamu berpresentasi ke depan hasil pada kerja kelompok kamu. Selanjutnya kita mulai pada materi kita. Ya, kita nanti membahas prompt sebagai bentuk kecerdasan artifisial. Itu diartikan sebagai instruksi atau perintah yang diberikan pengguna kepada sistem kecerdasan artifisial untuk menghasilkan respon atau keluaran tertentu seperti teks dan gambar dan kode. Ya, nanti itu kita membuat prompt rencana Bapak. Nanti secara berkelompok kamu mengerjakannya dan hasilnya nanti bersatu ke depan. Itu pengerjaan prompt. Selanjutnya nanti Bapak menggambarkan tidak di Gemini AI, nanti kamu mengerjakan prompt itu adalah membuat kalimat prompt panjang dan kalimat prompt pendek. Setelah itu nanti kamu membedakan kenapa terjadi perbedaan hasil daripada prompt pendek dan prompt panjang. Itu yang pertama dalam kegiatan kita. Untuk prompt pendeknya kamu nanti di situ mengembangkan bentuk-bentuk daripada gambar yang kamu lihat di situ. Ada 2 bentuk hasil dari kecerdasan artifisial, yang gambar biru dan gambar yang berwarna hijau. Kamu lihat dari gambar itu mana yang termasuk kecerdasan artifisial dari 2 gambar ini? Yang satu Pak. Iya, yang bergambar ayo kelola uang kamu itu adalah merupakan kecerdasan artifisial. Iya. Maka kalau kamu sudah memahaminya, maka Bapak akan memberikan kamu penugasan. Penugasan kita adalah kamu melakukan analisis hasil daripada yang kita buat tadi, kecerdasan artifisial dari Gemini AI. Hasil gambar prompt panjang adalah pembuatan jus jeruk tadi, gambarnya seperti digambar di bagian ini, dan yang kedua yang prompt pendek dan membuat tadikannya gambarnya seperti ini. Nampak gambar perbedaan. Nanti Bapak harapkan kamu mencatat hasilnya. Ini untuk masing-masing kelompok mendiskusikannya supaya bisa kamu menjawabnya. Ya, pendeknya, prompt panjang.
Nanti kamu lakukanlah analisis mengapa intrusive prompt berbeda. Maka hasil pada poster digital, pada keterangan limit, generator, hasilnya juga berbeda. Itu yang akan kamu analisa dari bentuk perbedaan prompt pendek dengan prompt panjangnya. Itu dari kelompok-kelompok nanti setelah kamu berdiskusi nanti menentukan bahan-bahannya, tampil kamu ke depan untuk mempresentasikan bentuk daripada prompt pendek dan prompt panjang. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit kamu mengerjakannya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya. Selanjutnya kepada kelompok 1 disilakan tampil ke depan membacakan hasil prompt yang ditemukan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan dibacakan ke depan hasil daripada itu adalah format Pak Ini yang kamu buat. format prompt pendek Pak. Iya, silakan bacakan hasil catatan kamu mengenai perbedaan dari prompt pendek. Ini pertama saya membuat diskusi saya dan kami kelompok 1 tentang kreativitas model lebih dominan Pak. Ya. Artificial intelligence memiliki kebebasan lebih besar untuk berimajinasi dan mengisi kekosongan yang seringkali menghasilkan gambar yang lebih bervariasi atau kurang dapat diprediksi. Yang kedua, fokus pada konsep inti, model cenderung fokus pada kata kunci utama dan menyampaikan detail tambahan menaskah representasi yang lebih sederhana atau generik dari konsep tersebut. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dari hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok yang lain juga, kelompok 2, ya, kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita. Ya, silakan kamu bacakan kesimpulan yang kalian buat mengenai prompt pendek dan prompt panjang yang kamu temukan. Kesimpulannya Pak di sini bahwa AI adalah alat atau tool, namun kualitas hasilnya sangat bergantung pada kecerdasan manusia dalam memberikan instruksi atau format. Itu kesimpulannya. Ya, terima kasih. Maka dari kesimpulan semua, Bapak ambil kesimpulan umumnya bahwasannya prompt pendek itu adalah memberikan kebebasan lebih besar kepada kecerdasan artifisial untuk menafsirkan. Sedangkan prompt panjang membatasi dan mengarahkan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan gambar yang lebih spesifik sesuai dengan keinginan pengguna. Semakin banyak informasi yang kamu berikan kepada prompt itu, maka kemungkinan besar ia tidak akan mempengaruhi kepada kamu, maka kemungkinan model artifisial menyimpang daripada apa yang Anda inginkan. Itu perbedaannya ya. Dengan demikian, Bapak akhiri pembelajaran kita ini dengan kita mari bersyukur berdoa. Kita syukuri, mari kita mendoakan doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai pertemuan akan datang.